Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bidamaman 'alaina bi ni'matil imani wal ismi khalaqa min nuril habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla wa lam yaghfaya wa khalaqa minhu al-asya'a min al-'ashin al-wasi wa hakama 'alaihi bil ihtiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu rahmatan lil 'anam wa ala alihi wa sahbihi نجوم اهتداء في الظلام وعلى التابعين وتابعهم إلى يوم ازدهام أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذين آمنوا منكم درجات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنكم لا تقدروا قدره أو كما قال الرسول صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersama-sama dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dengan kita, sabaratan dosa kesalahan kita mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Daripada sahabat baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abi Salman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil akhirati yurisul hikmata wa yuhyil qalba wa tafakkaru fid dunya hijabun 'anil akhirah. Ujar baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, pikirkan akhirat tika, kayak apa kena di akhirat setelah kematian kita. Pikirkan, ujar baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa bekal kita pulang setelah kita mati ini. Nah, berpikir tentang akhirat, ujar baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mewarisi akan hikmah dan juga menghidupkan hati untuk beramal ibadah. Kita memikirkan akhirat kita tenang, apa kena nang pacang ku bawa mati. Seandainya aku masuk ke dalam kubur, aku ditinggalkan orangku surangan di sana, apakah aku sanggup kena menjawab pertanyaan mungkar nangkir? Pian jangankan mungkar nakir Allah, kita kadang-kadang tetamu jin aja gen, benampaknya bisa tekamih di selawar. Apa tamu mungkar nakir? Kecuali dengan rahmat Allah, kecuali dengan kasih sayang Allah, nang supaya kita di dalam kubur. Nah, jadi aja sidin nang sesuatu pacang menyelamatkan di dalam kubur tuh kita bawa perbekalannya. Kita bawa tadi akan sangunya. Masing-masing kita diberi Tuhan sudah tadi akan akal bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk bekal kita pulang menuju Allah. Banyak kan sahabat-sahabat Rasulullah tenang ketika dikubur itu malah bercanda dengan malaikat. Bercanda. Kan ketika kita hendak meninggal itu kan datang malakal maut ngarannya. Jadi namanya malakal. Jadi malaikat pencabut nyawa. Nang lebih kita kenal dengan malaikat Ijrail.
Cuman kalau di Quran itu banyak disebut bukan Ijrail, malakal maut. Malakal maut itu adalah ini pencabut nyawa. Malakal maut itu kena datang bertiga dengan Rasulul Maut. Itu ada utusan bertiga mendampingi malakal maut. Bila orang itu beriman kena nang bertiga ini adalah malaikat, dia khusus membawakan kain kapan dari sorga. Jadi ketika roh keluar pada jasad, roh kita ini kada bertelanjang. Kan ketika di awak pakaiannya awak kita. Tapi ketika keluar tanpa sehelai benang pun, maka malaikat membawakan kain sorga. Kain kapan dari surga untuk menutup roh kita. Malaikat kedua, nang Rasulul Maut ini gelarnya adalah minyak wangi supaya harum. Makanya berapa banyak kadang ketika malaikat maut itu lagi senangnya dengan seseorang yang beriman ini, bagaimana kelakuannya sampai ke jasad-jasadnya harum. Padahal tujuannya mengharumkan roh. Karena malaikat di atas langit itu bila mencium roh bau harum, dia membukakan pintunya. Dia akan bertanya, siapa dia? Man huwa? Binian siapa dia? Man hiya? Biar ditanya, ini ahlul jannah, ini ahlus sorga. Buktinya apa? Harum tadi. Dan malaikat yang berikutnya kena dari tinggi malakal maut itu membisikkan di telinga kita. Bila kita orang beriman dibisikkannya, ya irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Nah itu, wahai jiwa yang tenang, irja'i, kembalilah kepada Tuhanmu dengan kesenangan keridhaan Tuhan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah aku Allah sebagai hambanya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surganya Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kadang ada orang di akhir hayatnya sebejat apapun kelakuannya, bila sampai titik nadir dia bertaubat dengan kesungguhan. Ada namanya nasuha. Lalu orang bertakon taubat nasuha itu apa gerang? Taubat yang sebenar-benar taubat. Ya maksudnya apa? Guru cirinya. Ciri sebenar-benar taubat ini digaunya, batunya bertaubat, Allah mengilhamkan kebencian dengan dosa yang dikerjakannya. Jadi muar. Nah, itu bila muar orang lawan dosa tadi, maka itu taubat nasuha ngarannya. Jadi taubatan nasuha itu setelah dia bertobat diilhamkan kebencian dengan dosa yang ditaubatinya tadi. Muarnya melihat itu aja muar gitu, nah belum bagi hendak menggawi bencinya gitu. Allah memuliakannya dengan taubatan nasuha. Makanya kita minta, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, anugerahkan ya Allah kepada ulun taubat nasuha, sebenar-benar taubat sebelum kematian ulun ya Allah. Orang yang bertaubat dan diterima taubatnya disebut taubat nasuha, maka buku catatannya dihapus. Sabuting kayak dari catatan kebaikannya, nah ada cuma catatan kejahatannya, kayak darinya ada cuma catatan kebaikannya. Nah di hati ini ada namanya taubat sambal, kisah aja. Taubat sambal tuh kayak apa ya? Kayak nih, padesan lo makan sambal tuh, jarak aku makan sambal lah, kalau lombok ada sepanar, bayaran aku. Tapi esoknya mencari pulang ada sambal aja. Nah kita taubat sambal. Dia bertaubat tapi taubat sambal. Ketika dia membayangkan maksiat hendak menggawi lagi, menginginkan. Jadi taubat itu kadang ada orang bertaubat tapi bila keingatan dosa itu baginya rasa
happy hendak lagi menggawi. Itu belum lagi disebut dengan taubatan nasuha. Ngasih taubat sambal lagi. Taubat nasuha itu bencinya lawan maksiat. Jakanya orang tuh lah, nya peminum nih mabok, betaubatnya, nya jangankannya hendak minum lagi, mendengarnya muar dah. Bah itu masa lalu, itu masa dulu. Ya Allah ampun ya Allah. Kawan, pati, tak minum, jangan haram. Pati buah kamu, haram. Karena anda bayari barang aja sini. Berarti lain. Nya kalau taubat nasuhatunya ada hendak Allah. Punya kada tuh kan. Kada tergiur lagi untuk mengulang. Nah itu ahli surga tuh. Nah ahli surga ini kena bilanya masuk ke dalam kubur malaikat maut itu benak kone kene. Nya santun, berpenampilan yang rapi, yang bungas, maksudnya rapi bungas semuanya. Malaikat maut itu menakon dengan santun, dan ninya tadi berbentuk sesuatu yang bagi pian itu adalah pertanyaan itu dilembut-lembutkannya. Walaupun dalam murid malaikat itu paling jelek adalah malaikat mungkar nangkir. Dia menyambut kita, marhaban ya ahlal jannah, selamat datang wahai penghuni sorga kita. Di mana riwayatnya nih? Ini riwayatnya dikatakan ada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasul orangnya ini apa ya? Kalau di zaman Rasul tuh kayak kita nih wawalataka orangnya. Wala. Apa ya orang cak usil. Usil. Dia kadang-kadang lawan Rasulullah tuh bagus benar kata, tapi kadang-kadang bikin Rasul kesal, tapi Rasul tersenyum. Misalnya kayak inilah kelakuan namanya Nuaiman ngaran situ. Jadi sahabat Rasul yang wawalataka, tapi disayang Rasulullah. Jadi pernah pada suatu hari dia datang kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kan berjual kambing. Jual kambing gitu. Dia bertanya, Zaid, kau hendak nukar kambing, hendak kau hadiahkan dengan Rasulullah. Baik kata Zaid, senangnya aku mendengar kau menghadiahkan kepada Rasulullah. Antarkanlah lawan Rasulullah. Duitnya sudah kutitipkan lawan Rasulullah gitu. Padanya kada menjolong duit lawan Rasulullah. Cuman ada akalannya tuh ada aja. Datanglah Zaid bin Sabit, ya Rasulullah, ulun mengantarkan kambing hadiah dari Nuaiman untuk pian ya Rasulullah, dia mencintaimu, dia menyayangi. Bagus kata Rasulullah, Masya Allah Nuaiman. Orangnya walaupun begitu tapi dia mencintai aku, Masya Allah. Tapi belum bulik Zaid nih. Ada apa lagi kata Rasul? Duitnya belum ya Rasulullah. Jadinya nupian sudah dititipkan. Nah iya ya Rasul nih. Ini hadiah tapi belum dibayari, kisahnya aja. Padahal Nuaimannya nak makan kambing juga tapi umpat Rasulullah kayak itu. Dibayari oleh Rasulullah kayak itu. Nah. Jadinya tuh memang kayak itu. Yang ketujuh, sampai bila dia makan lewat kan ada yang berjajah di borongnya habis makan. Sampai Rasul tuh makan juga. Semasjidan bang makan tuntong lah. Tukang jual tuh menghadangi, ada apa lagi? Belum bayar gitu. Tadi siapa anaknya? Tadi Nuaiman yang menyuruh menjual menyiapkan, katanya karena dibayar Rasulullah. Masa Rasul lagi yang bayar akan tuh. Kadang sahabat lain perempuan membayar. Karena Nuaiman gak itu kelakuannya. Nakal. Tapi bikin Rasul tertawa. Nuaiman tuh. Pernah ada tamu dari jauh, dari daerah Yaman datang. Pakai onta nang gegah. Dudukan di situ Ali bin Abi Thalib, kamarallahu wajah Umar bin Khattab. Nuaiman bertiga. Ujar si Ali. Gegah orang tuh mantap tuh. Jadi Umar itu mau di sebelahnya man banar dagingnya tuh kayak itu. Jono
Ali lawan Umar dihiau Rasulullah mengawani tamu. Mbak keluar ditanya siapa yang menyembelih? Nuaiman ya Rasulullah. Katanya disuruh Umar dan Ali. Ya Allah, disuruh Umar Ali pun. Ali ini. Jadi ya Rasulullah, tukarkan unta yang lebih baik lagi untuk menggantikan tamu dari Yaman. Jadi modelnya itu katanya maulah wa. Sampainya pernah menjual kawannya. Abu Bakar ini kan tolak. Kesam berjualan, minta izin lawan Rasulullah. Rasul, ulun bawalah Nuaiman Abu Sufyan juga di sini. Jadi ya Rasulullah kada mengganggu ikam lah. Ada ya Rasulullah. Ya, Nuaiman, nikah mempat aku kena berdagang. Apa tugasku? Tugas ikam tu ikam sekandak ikam macam apakah? Pokoknya keempat saja. Nah, ada sahabat-sahabat Rasulullah kan ada tugasnya di tukang masak makanan, tukang bawa. Nuaiman nih tugasnya kujuk-kujuk aja. Ada kau diharap juga, jangan marami aja. Dibawa oleh Abu Bakar supaya jangan mengalihi Rasulullah. Sampai di Syam situ. Jam makan kan orang bila makan tuh habis isya makanan. Datang Nuaiman jam 4 sore tuh. Ada sahabat Rasul yang siap makanan nih. Minta makanan ya Nuaiman, lapar. Jadi Abu Bakar belum menyuruh lagi kita makan bersama. Jika menakul lapar kayak apa? Kamu ada suka laparan ujar Nuaiman. Jadi sahabat tuh kayaknya dulu menghadang Abu Bakar ini maulah masalah lawan aku nih jaga itu. Ujar Nuaiman awas sih kami bila maulah masalah. Kemana ada kejadian unikam yang kada terduga. Tinggalakannya ujar nang sahabat tak kacau dan Nuaiman nih. Kalinya Nuaiman ini tuh datang nang berjual budak atau jual manusia. Kamu nak menukar budakku lah, murah aja. Cakai berkita kan harganya anggap 240 juta. Nih 5 juta aja ada apa? Makannya cacat bang orangnya. Cacatnya kenapa? Nya pasti pilih kemana nukari. Aku bukan budak gitu aku yang mengatakan. Lalu datang orang 5 juta kan murah, harganya 80 juta sih ke orang. Nya berjual 5 juta aja. Datangan lawan si Nuaiman, mana budaknya na? Wahai Tuhan, tuh nang pura-pura bemasak tuh nah itu budakku. Pasnya bemasak nang budakku sesuruhan ya. Sini, kamu sudah dijual Nuaiman, harganya 5 juta. Sini bawa, diangkat. Lalu dia membawa capai sahabatnya, aku bukan budak. Aku elahnya memang kayak itu kelakuan di Nuaiman bawa aja. Bisa datang Abu Bakar, mana sahabat nih kadida? Ku jual aja Nuaiman gitu. Bah iya, kenapa kawan dijual? Tiwas cara dia memberi makanan pasapin rumah Abu Bakar menabusi lagi. Karena orang tidak kayak berkandaran itu disandakannya orang itu kita busi lagi. Pucat nang kawan ini kada lagi mau pulut lawan Nuaiman nih. Kisahnya sampai kepada Rasulullah korehing ya Rasulullah. Nuaiman ya Rasulullah. Urun mana kawan dijual muar ulun ya Rasulullah, urun lapar kan diberi makanan ya urun sandakan rene. Jadi Nuaiman ini meninggal kisahnya saking sayangnya Rasulullah lawan Nuaiman nih. Sedih Rasulullah. Sidin seorang nang turun ke dalam tanah tuh membawa jasad tuh. Untung benar Nuaiman nih, tubuhnya langsung bersentuhan dengan tanah. Sentuhan Rasulullah haramallahu jasadahu ala nar. Haram tubuhnya disentuh api neraka. Haram. Orangnya walatak aja, tapi bisa imam bikin Rasul tersenyum. Oh dibawa dipatah. Bulikan ya Rasul beratan. Aku tinggal dulu. Kenapa pin bertinggal ya Rasulullah? Aku hendak mendengar Nuaiman ini kawakah menjawab pertanyaan muka nangkir kadak aja Rasulullah. Hendak mendengarkan ini nah. Jalan Rasul 7 langkah berbalik datang malam muka nangkir menakuni
Tapi nya sopan lawan si nih. Itu nih nang kisah sopan malaikat tah. Marhaban ya ahlal jannah, selamat datang wahai ahli surga. Nuaiman pun tersenyum. Insyaallah. Kami datang untuk bertanya, "Mar rabbuka?" Siapa Tuhan engkau? "Allahu Rabbi." Ujar Nuaiman. Rasul di atas mendengarkan nih. "Wa man nabiyyuka?" Siapa nabi engkau? Kan itu kalimatnya. Ujar Nuaiman kada jelas nih. Apa pertanyaannya? "Wa man nabiyyuka?" Sotikan. "Wa man nabiyyuka?" Jangan terlalu nyaring Juna Iman. Orangnya di atas duduk tuh nah. Nah, Iman itu kita pernah tulis atas orangnya. Jangan terlalu nyaring. Jadi Rasul masih tak kurehing di atas kubur tuh. No Aiman, ya Rasulullah ikam nenek sampai mati masih membuat takut kurehing lagi itu. Itu no Aiman. Dan bayangkan orang yang dekat dengan Rasulullah bukannya mendapatkan bala di kubur, malah bercanda lawan malaikat. Kita jangan coba-coba gitulah. Ini nang mahabbahnya dengan Rasulullah, nang cintanya dengan Rasulullah. Karena walaupun sahabat tuh kalau kuannya ganjil nang kayak itu, tapi mereka tuh kalau akhirat nomor satu. Akhirat kumpul di majelis, bermajelis, sembahyang 5 waktu, ada ketinggalan. Tuh. Lalu apa bekal kita untuk pulang menuju Allah Subhanahu wa taala? Disinilah kita harus memikirkan bagaimana kita supaya selamat di dalam barzah jasidin. Pernah pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam ditantang oleh Bani Israel. Nabi Isa, "Hei Nabi Isa, labbaik. Kalau pian betul-betul punya mukjizat bisa bukan orang mati, kami pingin hendak membuktikan mukjizatmu." Baik, kata Nabi Isa, "Tunjukkan kubur mana nang kali aku akan minta kepada Allah untuk menghidupkannya kembali." Maka dipilihlah kubur paling panjang. Kuburan itu diduga adalah zaman Nabi Adam. Antara kisarannya Nabi Adam lawan Nabi Isa ini sekitar 4.000 tahun. Lawaslah 4.000 tahun. Di zaman Nabi Adam awak kena ganal 30 meter, dada 7 meter. Dada 7 hasta 3 meter setengah. Jadi tingginya 30 meter. Jadi 60 hasta rata-rata. Ada lagi yang ganal pada kelompok umat Nabi Adam, namanya umat Nabi Hud. Makanya ada orang berucap, bujurlah guru, kubur Datul Nuraya yang di Simpang Tandui Tatakan Rantau itu kalau pian ukur sekitar 45 meter. Belum membawa ziarah bibinian itulah. Ini bujurlah kuburan nih. Iya juga memang kayak itu riwayatnya 45 meter nih. Kayak tahan aku jadi laki sini gitu. Ya Allah. Hikam ini jauhnya bayang kasih itu juga kayak apa? Kayak apa jadi bini sidin ini ya kayak gampangan. 45 meter dadanya tuh berapa sidin tuh? Mungkin sekitar 9 hasta 4 meter setengah. Temen makamnya kayak pemadam di bangku yang ada. Lagi nusianya kayak apa sanggup kada. Dulu memang ada manusia ganal diciptakan Tuhan zaman Nabi Nuh, namanya Unok. Unok tuh tingginya tinggi ganal. Kada mengerti berapa, cuman bedanya berjalan di lautan tikas mata kaki. Mata kaki nih. Kayak beganalnya. Jadinya bila laparnya menangkap ke lautan, Krakop menangkap ke lautan dah. Jadinya berjalan di lautan kayak banjir sakilan di pelataran masjid tuh. Jadinya berjalan di lautan. Benya lapar tangkapnya iwak gena, ditatingnya ke matahari masak. Onok tuh riwayatnya itu. Bilanya muar orang kampung ada memberi makanan muar lah. Kamihinya banjir kampung tuh.
riwayatnya gitu. Orang kita membayangkan kami banjir ya Allah, nah, kayak pemadam di banget ada gampangan dah. Si unok munnya makan minta kawahakannya namakan habis jangan dilajari Nabi Nuh bismillah saja ya unokul bismillah ketika menak makan baca bismillah maka unok tuh membaca kada sawat separuh kawah tuh kanyang meriganya gitu aja 10 kawah habis. Jadi bismillah itu dasar membuat makanan itu tambah berkah. Ada pin orang rumah makan mana lah, nasinya gratis. Jadi ada kawan tetambah terus, jangan ampun nang restorannya tuh. Orang mun hendak capat kanyang sambil minum makannya di sini. Kenapa? Tetambah terus itu. Nah lalu riwayatnya Nabi Isa tadi karena ditantang sin sembahyang 2 rakaat. Nabi Isa itu setiap hendak manu mujid memang sembahyang tapak sidin setelah sembahyang ya sahibal maqam ukhruj kum keluar bangun biiznillah dengan izin Allah belah kubur tu belah maka bangunlah manusia tinggi bukahan yang menyuruh bangun nih tapi bukahan melihat mujizat lalu berkatalah Nabi Isa man anta siapa ikam ana Sam bin Nuh berapa lama kau telah wafat 4.000 tahun 4.000 tahun aku ingin bertanya kata Nabi Isa bagaimana sakitnya mati. Jarsam bin Nuh sakitnya mati 4.000 tahun sudah aku di barzah masih terasa lagi sakitnya mati. Nah kayak apa 4.000 tahun di kuburan. Jadi kita di sini kenapa kita mementingkan akhirat karena akhirat lama benar. Sedangkan dunia ini sudah dijatah Tuhan umur kita cuman kita sekelas umur Rasulullah 63 tahun. Nah itu Pak, bila umur kita 50 tahun 13 tahun aja lagi pengen lawas. Bila 60 dah nah 3 tahun aja lagi. Bila 62 tahun 11 bulan nah bulan kayaknya persiapan cuman kita siap-siap tenang belum tentu aja kai ulun 102 kada mati malaikat kada dapat menjeru masih dinare mendapat selesai dah memang ada yang dipanjangkan umur oleh Allah dan yang ulun tetamu orang gambut tenang makanan kai berapa umur pian 91 ru'ay 91 tapi masih sehat apa malpian nyaman padakan no jamaah kena bebisik no Allah kencang makan ya jauh kencang hanya kencang makan jamal situ anu ru'ay kada takutan lawan mati itu jualan namaran ulang maksud pian ulun di kamar tuh ada bisi tabala kalau sudah maulah 5 tahun semalam dah ketika ulun berumur uji sidin nih berkisah 86 tahun tuh ulun bola tabala mulah seorang tabala tuh ulun tutupi lawan itu lawan sajadah ulun tuh dan tabarakat bisi tabala tuh kada mati-mati lagi ini mungkin jadi malaikat mungkin siap nih kena aja dulu 5 tahun ini dah nah jadi kada mati-mati aja bila ulun kulit beribadah ulun duduk di tabala sita beribadah ulun di atas naik ke satu tempat lagi dibuat ke sini apabila lagi mana bercangka ada gairah guru yang bacaan tah membaca salawat berzikir Quran
Karena tabala sedenullah anak di kamar ulang presiden. Ya Allah. Disiapkan sidin tabala bener. Untungnya kopian topian ngarannya memancing ibadah untuk diri pian sarang. Nah, orang nangka itu dihukum makan di sini oleh Rasulullah adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Itu disebut dengan hati nang hidup itu mempersiapkan kematiannya. Kalau hati yang mati, nah itu kenapa hati mati kada hendak beramal? Karena hanya tafakkaru fit dunya hijabun anil akhirah. Orang nang memikirkan dunia aja dihijab akhiratnya. Nya kada akhiratnya model cuek. Orang ke masjid santai, orang ke majelis santai aja. Ngaji, nyasik lawan dunianya. Orang dunia asik menyesal kena dikubur. Sepaling penyesalan. Kenyanya kada tahu rahasia majelis ini luar biasa. Majelis sindang sana kalau dikatakan Rasulullah, raudhah min riyadil jannah. Ujar baginda kita Rasul majamur ahadakum raudhah min meliwat surga, maka singgahi ya Rasulullah. Sampai ada kalimat guru sekompul gini, apapun gawian nikam, apapun pekerjaan nikam, pegawai kah, buruh kah lah, pedagang kah, apapun, usahakan seminggu sekali barang ke majelis. Karena menurut pandangan kasab, pahala yang paling dahsyat di yaumil kiamah itu adalah majelis. Itu taman daripada taman surga. Orang nang katuju ke majelis, dia sudah melewati hazinul jannah, pagar surga. Dia sudah berada di taman surga, tinggal masuk lagi menuju surganya. Tapi pagarnya sudah lewat. Pagarnya kan pagar taman hanya istana. Nah, orang yang di majelis dia sudah masuk di taman surga, sudah melewati pagar. Mungkinnya minta ampun, tidak bisa menembus pagarnya kecuali amal apa? Majelis ilmu. Jadi majelis ilmu ini yang paling kena dibanggakan di yaumil kiamah. Jadi kita bermajelis ini dan saya kan duduk kena bermajelis. Nah, ini dalam riwayat diceritakan duduk oleh bermajelis pian tadi duduk sampai ujar baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadatnya orang bermajelis telah kalimat yang aneh. Ya Ibnal Mas'ud julusaka sa'atan fi majlisil ilmi, ikam duduk sebentar di majlis ilmu. Lalu ikam duduk tadi, nazaraka illa wazil alim khairul laka min farsit tasaddaqa biha fi sabilillah. Ikam duduk di majlis ilmu. Imbah duduk tadi, lalu ikam berpandangan ya kita di majlis antara guru lawan murid. Yang dikisahkan adalah kisah ilmunya Allah Ta'ala itu lebih besar pahalanya dari bersedekah 1000 ekor kuda perang. Bersalam atau berjabat tangan, beri salam ya assalamualaikum atau waalaikumsalam, pen mengucapkan salam kata alim khairul laka min sana. Ketika kita memberi salam atau salam kita jawab, maka lebih baik daripada kita beribadah 1000 tahun. 1000 tahun kita beramal ibadah, siang puasa, malam tahajud, duduk di majelis aja. Kalah orang beramal ibadah selama 1000 tahun. 1000 tahun laksanakan. Pen di rumah tasbih zikir, tapi kita ke majelis, ada orang ke majelis masih menang orang hadir ke majelis.
Maka disitulah kita sunnah. Nah, nang kita memandang maapa lawan paguruan, mengambil tabarukan, mengambil barakah. Barakah itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena yang diungkap adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kena 4 macam bekal kita pulang menuju kubur. Lah, jangan sampai kada tegaw ini. 4 macam. Nah, ini yang perlu kita amalkan supaya kena kita pulang dengan senyuman. Kita gembira di dalam barzah. Bila kita membawa 4 macam ini, insya Allah lah kubur kita itu akan menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 macam ini, yang pertama adalah salatul lail, sembahyang malam. Yang kedua adalah sedekah. Ketiga tasbih. Yang keempat kaina munyakawa pianlah. Yang keempat membaca Quran. Nah, kena kita jelaskan minggu yang akan datang. Dan Allah mengampuni kita, Allah merahmati kita, Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, dan kita selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Allahumma shalli wa sallim karim barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina dhuhrina wa barakatina wa maulana Muhammad al-Amin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa rahatan inda al-maut ba'da al-maut. اللهم حبنا علينا في الشقرة المدرجة من النار والعفان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.